Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaum muslimin, para penikmat yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beberapa kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang hukum daripada berkurban itu sendiri dan bagaimana waktu yang sebenarnya diperbolehkan untuk berkurban. Kali ini yang akan kita bahas adalah terkait tentang kriteria-kriteria hewan yang dianggap sah atau yang dijadikan patokan oleh para ulama agar sehingga atau orang yang berkurban dianggap sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berkurban, maka artinya ia harus memperhatikan kriteria-kriteria hewan yang hendak dijadikan kurban. Kenapa demikian? Karena ketika ia mengetahui kriteria-kriteria dengan tepat dan kemudian ia berkurban, maka ini akan menjadi tolak ukur apakah hewan yang dijadikan kurban tadi sah atau tidak. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah Allah berikan kepada mereka. Artinya para ulama di sini sepakat bahwasanya yang bisa dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud adalah tidak terlepas daripada kambing, domba, sapi, kerbau atau ibil atau onta. Oleh sebab itu, seandainya ada orang yang berkurban dengan jumlah yang banyak, akan tetapi di luar daripada yang kami sebutkan tadi, maka tidak dianggap sah atau tidak dianggap berkurban. Sebagai contoh, orang yang berkurban dengan niatan kurban, akan tetapi yang disembelih adalah 100 ayam atau 1000 bebek, maka jatuhnya ini bukanlah daripada kurban, melainkan hanya sedekah biasa. Nah, kemudian terkait tentang kriteria atau umurnya sendiri, disebutkan dalam kitab Fathul Qarib ini disebutkan bahwasanya wa yuzi'u fiha al-jaza'u minad da'n wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi saniyah. Yang pertama adalah domba, kambing domba, maka ukuran tahun atau usianya adalah lebih dari 1 tahun atau meranjak 2 tahun. Atau artinya 1 tahun lebih sudah bisa dijadikan kurban, menginjak ke 2 tahun. Yang pertama, ketika domba. Wasaniyu minal ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi salisati. Kemudian yang kedua adalah kambing, yaitu kambing kajang, maka batasan umurnya adalah bisa dijadikan kurban ketika umurnya menginjak kepada 2 tahun. 2 tahun lebih atau menginjak kepada tahun ketiga, ini bisa dijadikan untuk berkurban dari kambing. Kemudian wasaniyatu minal ibil ma lahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisati, yaitu ketika ibil atau onta, maka dia harus usianya minimal atau melewati dari 5 tahun menjak ke 6, yaitu 5 tahun lebih menjak umur ke 6 tahun atau 5 tahun lebih sudah bisa dijadikan untuk hewan kurban. Nah, selanjutnya wasani minal bakari, yaitu dari sapi, malahu sanatani wa ta'ana fi salisati, yaitu kambing atau kerbau itu sudah bisa dijadikan kurban ketika menginjak umurnya 2 tahun lebih atau 2 tahun lebih menuju ke 3 tahun. Saya ulangi lagi bahwasanya kalau kambing domba, maka dia bisa dijadikan hewan untuk berkorban
minimal 1 tahun lebih menginjak umur kedua tahun. Kemudian yang kedua adalah ketika kambing biasa, kambing kacang, maka usianya adalah 2 tahun lebih atau menginjak tahun ketiga. Ketika ibil atau onta, maka minimal usianya adalah 5 tahun lebih atau menginjak usia ke 6 tahun. Sedangkan sapi atau bakor atau kerbau, maka usianya adalah minimal 2 tahun lebih menuju tahun ketiga. Ini terkait tentang kriteria hewan yang ditinjau dari usianya. Akan tetapi selain daripada itu, kriteria selanjutnya adalah ketika hewan itu terlepas atau terbebas dari yang namanya cacat. Yang pertama adalah matanya itu jelas-jelas sehat. Artinya ketika buta, maka itu menggugurkan daripada hewan itu sendiri. Artinya hewan harus terlepas daripada buta. Ya. Kemudian selanjutnya adalah jelas-jelas dalam kondisi yang sakit. Kondisi-kondisi yang sakit bukan artinya menuju sakit, jelas dalam kondisi sakit yang kemudian menjadikan hewan ini tidak bisa dijadikan untuk berkurban. Selanjutnya adalah kakinya jelas-jelas pincang, cacat, kakinya pincang. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah dagingnya atau kurus, sangat kurus. Hewan yang berkurban tadi kurus dan tidak berlemak atau tidak berdaging. Ini adalah kriteria 4 kriteria hewan berkurban selain daripada umurnya tadi. Yang pertama adalah hewan tadi dipastikan tidak cacat, artinya matanya sehat, kemudian tidak pincang kakinya, dagingnya tidak kurus, artinya berdaging, dan kemudian yang keempat adalah jelas-jelas dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Selain daripada itu, para ulama mengecualikan bahwasanya ada di antara hewan-hewan yang dikecualikan meskipun cacat diperbolehkan tetap dijadikan untuk berkurban. Di antaranya adalah ada beberapa hewan cacat untuk berkurban tetapi tidak menghalangi sahnya ibadah kurban tadi. Seperti contohnya adalah tanduknya yang gopel atau pecah. Nah, ini tidak menghalangi ketika kita mendapati tanduknya pecah atau setidaknya luka sedikit, maka ini tetap sah dijadikan untuk berkurban. Namun ketika yang cacat adalah ketika yang terluka adalah ekornya terputus atau telinganya hilang satu, maka ini tentunya tidak bisa dijadikan untuk berkurban. Artinya tidak sah dijadikan kurban. Namun tetap bisa diambil manfaat dagingnya, disembelih dagingnya, tapi bukan jadi kurban, tapi melainkan menjadi sedekah biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya adalah bahwasanya seseorang yang ingin berkurban tentunya harus memilah, harus mengetahui kriteria-kriteria hewan, baik dari segi fisiknya harus terbebas dari yang namanya cacat-cacat sebagaimana kami sebutkan tadi. Kemudian yang kedua terkait tentang umurnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.